Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anastasia Rifatul Nuria. Di sini saya akan melakukan uji ANACOVA. Nah, konsep dasar uji ANACOVA merupakan proses analisis yang berguna untuk meningkatkan presisi sebuah percobaan karena di dalamnya dilakukan pengaturan terhadap pengaruh variabel bebas lain yang tidak terkontrol. Nah, sifat variabel Y, variabel terikat, bersifat kuantitatif, dan X, variabel bebas, dibagi dua, kuantitatif atau covariance dan kualitatif. Tujuan uji ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel terikat dengan mengontrol variabel lain yang kuantitatif atau bisa dikatakan covariate. Nah, di sini dijelaskan HO artinya tidak terdapat hubungan antara covariate dengan pengubah respon. HA artinya terdapat hubungan antara covariate dengan pengubah respon. Nah, dasar pengambilan keputusan uji ANACOVA. Jika nilai esimsik lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima. Dan jika nilai esimsik lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak. Nah, untuk contoh judul skripsi yang menggunakan uji ANACOVA, yakni pengaruh perbedaan dosen pengajar terhadap nilai mahasiswa UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, sebelum melakukan uji ANACOVA, kita harus menyiapkan datanya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada data yang sudah saya siapkan. Nah, lingkungan ini maksudnya sebaran. Kalau intoleransi ini maksudnya angket 1. Kalau konformitas N maksudnya angket 2. Nah, ini berarti dibedakan berdasarkan sebaran. Ini sebaran 1, ini sebaran 2. Sebaran 1 dari 2 judul angket, dan ini sebaran 2 dari 2 judul angket. Sampai sini paham? Nah, kita lanjut ke SPSS. Di SPSS kita langsung ke variabel view. Variabel yang pertama kita tulis Y. Lanjut kita tulis X1. Lanjut kita tulis covariate. Untuk desimal kita ganti menjadi 0. Untuk label, Y sama dengan nama judul angket kita yang pertama. Punya saya, senioritas. Dan untuk X1 kita tulis lingkungan. Ini sama saja kayak sebaran gitu ya. Untuk covariate kita tulis judul angket kita yang kedua. Kalau punya saya, angket saya judulnya stres. Kalau udah measure-nya kita ganti, yang Y kita ganti menjadi scale. X1 measure-nya nominal. Kalau covariate measure-nya scale. Oh ya, values X1 kita kasih values ya. Kalau value 1 labelnya lingkungan 1. Jadi modelnya kayak sebaran 1 gitu. Kalau value 2 labelnya lingkungan 2. Add, lalu oke. Kalau udah di variable view kita lanjut ke data view. Di data view untuk yang Y kita isi angket kita yang pertama. Jadi mulai di lingkungan 1 dulu ya. Ini angket 1 sebaran 1. Di sini saya pakai 60 responden.
Kita lanjut, angket 1 sebaran 2-nya kita taruh di bawahnya tadi, yang angket 1 sebaran 1. Copy, paste. Nah, untuk X1 kita masukkan ini coding. Nah, kalau sebaran 1 codingnya 1, kalau sebaran 2 codingnya 2. Tadi kan kita sebaran 1 dulu terus sebaran 2, berarti codingnya 1 dulu terus coding 2. Tinggal copy aja ya, karena udah ada. Lanjut kita isi yang covariate. Nah, covariate ini hasil angket kita dari judul yang kedua. Berarti punya saya judul angket kedua saya tapi sebaran 1 dulu. Nah, kalau udah semuanya, kita lanjut ke proses analisis. Pertama, klik analyze. Lalu klik general linear model. Kita pilih yang univariate. Untuk yang senioritas, kita taruh ke dependent variable. Lingkungan kita masukkan ke fix faktor, dan covariate masuk ke covariate. Kalau udah langsung oke. Nah, di sini udah keluar outputnya. Kita ambil yang test of between subject effect. Di sini dilihat dari nilai signya. Untuk mengetahui hasil atau cara bacanya dari hasil ini, kita langsung ke cara bacanya aja ya. Ini di copy dulu. Sini saya sudah ada. Nah, ini ada beberapa cara baca dari uji ANACOVA. Untuk yang A, dari hasil pengujian data tersebut dapat dilihat bahwa nilai korek model, ini ya nilai korek model yang nilai sig 0,000 ini. Nilai korek model sebesar 0,000. Dengan itu, maka nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05. Dapat disimpulkan bahwa AO ditolak, artinya terdapat hubungan antara lingkungan dan stres terhadap senioritas. Nah, kita lanjut ke cara baca yang B. Dari hasil pengujian, data tersebut dapat dilihat bahwa nilai covariate yang ini sebesar 0,432. Dengan itu, maka nilai tersebut lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima, artinya tidak terdapat hubungan antara covariate terhadap senioritas. Senioritas ini yang Y itu tadi. Nah, kita lanjut ke cara baca yang C. Dari hasil pengujian data tersebut dapat dilihat bahwa nilai X1 yang berarti lingkungan tadi sebesar 0,000. Ini ya yang X1, nilai dilihat dari nilai signya. Dengan itu, maka nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak, artinya
terdapat hubungan antara lingkungan terhadap senioritas. Nah, senioritas ini yang Y tadi. Loh, kok bisa cara bacanya kayak gitulah? Kita lihat dari dasar pengambilan keputusan dan juga udah dijelaskan di sini ya. HO itu dikatakan HO tidak terdapat hubungan antara kovariat dengan pengubah respon. Dikatakan HA terdapat hubungan antara kovariat dengan pengubah respon. Nah, di sini dasar pengambilan keputusannya itu kalau nilai esensiknya itu lebih kecil, HO-nya ditolak. Berarti terdapat. Kalau nilai esensiknya lebih besar daripada 0,05, HU-nya itu diterima. Berarti tidak terdapat hubungan. Nah, mungkin sampai sini teman-teman sudah paham. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.